Rabu 22 Desember 2021 di Pengadilan Negeri 1 A Khusus Surabaya digelar sidang tanggapan gugatan oleh kuasa hukum Selvi Chandra. Kasus dengan nomor perkara 972 terkait pencurian emas oleh tergugat Selvi Chandra yang dilakukan pada Juni 1995. Pasalnya, Selvi Chandra alias Ciktan pada hari Jumat 30 Juni 1995 jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di dalam toko emas Dua Kelapa, Jalan Blauran nomor 2 hingga 4 Surabaya dengan sengaja mengambil emas seberat 7,4 kg berupa perhiasan yaitu tusuk konde, kalung, liontin, gelang, anting-anting, cincin. Tindakan ini dilakukan Selvi saat majikannya Hanbun tidak berada di toko. Beberapa karyawan yang berusaha menghalang-halangi aksi Selvi, namun Selvi segera menyelesaikan misi jahatnya dengan penuh percaya diri karena merasa menjadi orang kepercayaan majikan. Kasus ini kemudian masuk ranah hukum, namun hingga kini belum finish disebabkan terdakwa Selvi melarikan diri dan bersembunyi di Tretes, Jawa Timur. Berikut penjelasan kuasa hukum dan Hanbun pemilik emas 7,4 kg. Siang Pak Lawyer dan juga Pak Hanbun, hari ini dalam rangka sidang dengan nomor perkara. Selamat pagi. Sidang hari ini adalah acara nomor perkara 972, yaitu jawaban daripada tergugat. Nah, perlu kami jelaskan, gugatan kami nomor 972 itu masalah pencurian emas 7,4 kilo yang dicuri oleh tergugat itu pada saat prinsipal kami tidak ada di toko. Jadi beliau datang ke toko emas Dua Kelapa dan dia pada waktu itu meringkas semua barang-barang di toko emas Dua Kelapa sebesar 7,4 kilo perhiasan, baik toko emas, baik kalung, baik tusuk konde. Nah, setelah itu saudara, 7,4 kilo itu disidangkan sampai putusan, tetap tergugat kena putusan MA 1 tahun penjara. Nah, pada saat itu saudara, sampai saat ini 20 tahun dari tergugat sampai buronan. Jadi pada saat itu sudah ditahan, lewat kuasa hukumnya meminta prinsipal kami untuk menyetujui kalau dia mengajukan penaguhan di luar. Setelah penaguhan itu saudara, dia kabur. Jadi 11 tahun dia bersembunyi di Tretes, di daerah villa saudara. Selama bertahun-tahun kejaksaan merasa kesulitan untuk mencari sampai pada saat ini. Nah, setelah 20 tahun kita tunggu, tidak ada etiket baik daripada tergugat karena emas tersebut itu dijual kepada rekan atau temannya untuk dibuat modal. Istilahnya baik 7,4 kilo dicuri, 54 kilo itu pengambilan atau dari toko, dari pabrik yang tidak dikembalikan, totalnya 61,4 kilo. Jadi klien kami dirugikan selama 20 tahun saudara. Jadi kami menggugat perdata baik dua perkara nomor 972, nomor 1026 itu hanya tujuan meminta kembali hak daripada harta atau emas yang disulimi sama tergugat satu, baik tergugat dua saudara. Jadi sampai sekarang ini kita masih menunggu etiket baiknya karena selama ini tergugat itu buronan saudara, nggak ada waktu daluarsa karena selama ini tahun 2009 prinsipal kami masih melaporkan di Polda Jatim. Ya, jadi dalam arti tetap ada proses hukum berjalan. Betul. Ya, oke, silakan terus. Oke, pada saat ini kita masih di dalam hal ini dua perkara masih negosiasi saudara. Untuk dari hati prinsipal kami meminta hanya mengembalikan. Jadi kita sudah nggak minta buka saudara. Kalau dihitung 61 kilo itu 10 M selama 20 tahun saudara. Jadi kita tidak memikirkan ke sana. Yang penting etiket baik dari tergugat satu, tergugat dua, kembalikan. Karena kalau kasus ini terus berlanjut, khawatirnya daripada saudara tergugat yang sudah membantu menyembunyikan atau menyimpan
tergugat dari buronan, saudara, kejaran daripada pencarian Kejaksaan Negeri Surabaya. Jadi saya harap kepada tergugat, marilah kita tetap bersaudara, kembalikan apa yang klien kami yang menderita, karena selama 20 tahun klien kami ini menderita, saudara. Jadi apapun hartanya sudah dihabisin sama tergugat satu, baik tergugat dua. Jadi total 7,4 kilo dan 54 kilo. Jadi total semua 61,4 kilo emas. Demikian, saudara, penjelasan dari kami. Harapan Pak Handun gimana untuk kasus ini, putusan pengadilan ataupun baik pihak lawan, harapannya gimana? Ini Pak, saya dengan adanya urusan ini, saya masih memberi kesempatan kepada tersangka 1, tersangka 2, Selvi dan Vivi untuk mengembalikan mas saya dengan baik, karena kita dulu pernah kenal baik, jadi tidak usah sampai ribut-ribut begitu. Sesuai janjinya dia juga mau menyelesaikan dengan baik waktu di Hotel Ramayana bersama Cik Sieni itu. Makanya dengan itu saya masih memberi kesempatan, karena saya sudah cukup lama dirugikan, bahkan rumah saya juga disita oleh bank untuk pembayaran emas ke pabrik, karena saya yang buka cek ke pabrik, dia yang bawa barangnya. Nah, dijualkan, nggak diberikan saya, hasilnya nggak dianggap, saya tahu-tahu dipakai sendiri. Nah, dengan adanya itu makanya saya masih memberi kesempatan, mungkin waktu itu dia gila atau gimana, atau dia lagi apa. Saya mohon supaya urusannya bisa selesai dengan baik, sesuai dengan saran dari Bapak Hakim sini, kalau bisa didamaikan ya didamaikan. Ya, terima kasih. Ya, oke, kita sama-sama berdoa supaya segala perkara ini bisa diselesaikan dengan jalan damai dan hak Pak Handun juga bisa dikembalikan. Sidang yang digelar Rabu 22 Desember 2021 tersebut oleh Panitra dijelaskan bahwa tanggapan gugatan oleh kuasa hukum Selvi Chandra akan dikirim langsung melalui WhatsApp ke nomor kuasa hukum Handun, yaitu Purnawan SHMH. Daud Lenufna, Metro Indonesia, mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur.